Selamat pagi pemirsa. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selama setengah jam ke depan, Hidup Sehat bersama Dr. Gigi Devia akan menyajikan rangkaian informasi menarik seputar dunia kesehatan dan estetik gigi untuk Anda. Pemirsa, hari ini saya kedatangan tamu istimewa yang akan melakukan perawatan yang beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya lakukan pemasangan crown implant dan veneer. Ada cerita seru saat pertama kali saya merawat giginya loh. Kita tunggu ya kedatangan tamu istimewa kita hari ini. Halo, saya baru sampai di klinik Dr. Gigi Devia. Mau kontrol gigi saya karena kan gigi saya dirawat sama Dr. Gigi Devia. Jadi apa aja yang dikontrol, saya mengerjakan giginya apa aja, ikutin terus ya, oke? Assalamualaikum. Hai Dharma. Masya Allah cantiknya. Apa kabar dok? Gigi aku banyak yang bilang wow, semakin lama semakin cemerlang. Iya dong. Dok, aku mau kontrol. Iya dong, kontrol ya. Sekarang kita cek dulu ya. Oh ya, seperti biasa kan? Iya dong. Prosedurnya kalau kita ke klinik Dr. Gigi Devia harus memeriksa tensi. Iya, silakan. Gimana tensinya? Ya, bagus. Bagus ya? 10 per. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, sampai kita di ruangan ini. Aku mau kontrol nih, dok. Mau kontrol. Gimana, ada keluhan nggak? Sejauh ini nggak ada, alhamdulillah, senang banget gitu. Jadi pengen, ya kan kita kan walaupun sudah bagus tetap harus kontrol ya dok. Iya dong, harus Jadi ingat waktu pertama kali kesini dok, ya kan? Dengar nih cerita Mbak Titi nih, kenapa akhirnya bisa datang ke Devia Dental Clinic? Iya, awalnya udah tahu nama dokter gigi dia udah lama kan, ketemu Yuni Syara. Jadi saya bilang, halo ke dokter gigi, tapi aku belum kenal gitu, walaupun sering ketemu di event ya. Tapi kan masih suka malu-malu gitu kan, kita kenalan, terus kesini. Awalnya rencana kesini adalah untuk mengganti veneer. Jadi dulu memang sekitar 15 tahun yang lalu saya udah pasang veneer gitu kan. Tapi terus lama-lama mungkin goyang atau apa gitu ya, kayak maju gitu kan, gigi yang atas ada satu yang maju, ya kan dok ya? Ya, betul. Terus bawahnya giginya juga bergelombang, jadi di tengahnya nih naik gitu kan. Nah, lalu di ronsen lah sama dokter. Setelah di ronsen ketahuan bahwa saya punya infeksi di geraham kiri sini nih bawah. Yang dimana harus dikuret, terus ada mesti di perawatan saraf juga gitu kan, jadi akarnya juga mesti steril. Lalu di kanan saya juga punya implan. Ada Ini implan juga juga. 13 tahun yang lalu. Ternyata implannya juga punya masalah. Jadi waktu itu dibikinnya crownnya tuh sandwich gitu lah ya, ditumpuk Crown, ya. jadi ada crown, ada lagi apply di atasnya, jadi kayak di double. Kayak di gitu double ya. Iya. Nah, jadi kayak di double. Nah itu udah aus juga, udah terkikis juga kan ya, jadi itu juga mesti dibenerin. Jadi ternyata awalnya kesini untuk veneer, akhirnya nggak dibenerin lah semuanya, termasuk implan ini gitu. Nah yang saya bilang ada maju sedikit, dokter bilang, saya kan tadinya, dok apakah di Invisalign dulu dok gitu. Terus dokter bilang, tunggu dulu, kita lihat dulu ya, apakah memang maju giginya atau veneer yang ketebelan. Jadi dibukalah satu-satu, cek. Pas setelah dibuka satu-satu veneer yang lama, terlihat bahwa giginya rata. Jadi ternyata veneernya yang ketebelan. Gitu. Jadi akhirnya mulai satu-satu diperbaiki ya dok? Iya betul, kita perbaiki satu-satu. Memang benar kalau di kita itu setelah pasien datang, kita harus cek dulu tuh, kita ronsen supaya tahu kelihatan ada permasalahan nggak sih di dalam tulangnya, atau ada infeksi nggak sih di giginya, sehingga pada waktu kita pasang veneer semuanya dalam keadaan sehat gitu. Jadi jangan sampai kita udah pasang terus dibongkar lagi, dibenerin lagi gitu kan. Jadi
bolak-balik. Jadi sebenarnya sih memang harus dibersihin. Waktu itu bersihin karang dulu. Iya. Kita satu-satu beresin yang bermasalah. Ada benar kata Mbak Titi, ada perawatan saraf, ada yang implannya yang crownnya di sandwich gitu. Jadi akhirnya kita benerin satu-satu. Nah dokter, sebaiknya tuh berapa kali setahun sih kita kalau kontrol? Kalau untuk kontrol gigi, kalau setelah pasang veneer itu baru pasang veneer sebaiknya 10 hari, minimal 10 hari setelah pas pasang. dong, aku Pas sekarang, ya. Kita kontrol nih gitu. Nah, habis itu baru rutin 3 atau 6 bulan sekali. Nah. Kalau tidak ada masalah, tapi setiap ada masalah boleh kontrol. Oke. Yuk kita lihat yuk. Ya. Kita cek ya. Iya dok. Dok, jadi apa sih penyebab gigi itu bergelombang? Kok bisa bergelombang gitu ya dok? Nah, pemirsa pengen tahu kan? Setelah yang satu ini. Nah, pemirsa, sekarang saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Titi tadi ya. Nah, Mbak Titi, jadi kenapa kemarin Mbak Titi giginya seperti bergelombang? Jadi yang di belakang itu pendek, sementara di depannya lebih tinggi untuk yang rahang bawah. Ya, sehingga pada waktu Mbak Titi tutup giginya atas bawah, sehingga gigi bawah itu hilang, nggak kelihatan. Jadi baik. Jadi karena apa? Karena crown yang di belakang Mbak Titi pakai selama ini tuh dia terlalu pendek bikinnya. Jadi nggak setinggi dengan gigi yang depannya, sehingga gigi atas itu lebih turun. Akibatnya gigi bawahnya itu kan kontak sama atas. Nah sekarang gigi bawahnya itu tidak kontak dengan atas, tapi dia mundur ke dalam. Jadi makanya gigi bawahnya itu jadi udah kelihatan kalau Mbak Titi tutup giginya atas bawah kan. Jadi hilang kan gigi bawahnya. Nah itu karena pemasangan crown di belakang itu terlalu pendek. Nah itu yang kita benerin. Aku tuh seneng banget. Banyak yang bilang veneerku tuh natural banget. Masa Allah. Iya, dibanding yang dulu ya. Nah itu bahannya apa tuh? Bahannya sebenarnya apa sih bahan veneer tuh? Dan bahan yang generasi aku sekarang nih, generasi baru ini, sama yang lama itu beda atau enggak? Beda Mbak Titi. Jadi yang Mbak Titi pakai yang pas datang ke aku itu ada yang direct. Jadi dia langsung tempel di permukaan gigi. Jadi beda dengan bahan yang sekarang Mbak Titi pakai. Yang Mbak Titi pakai ini namanya yang indirect. Jadi dia melalui proses lab gitu. Jadi tapi yang kemarin itu adalah seperti bahan tambal yang langsung ditempelin ke giginya. Pertama, kalau yang kejelekan yang direct itu dia bisa gampang kotor, bisa nempel karang gigi, dia ada pori-porinya sehingga nyerap kotoran gitu. Jadi kekuatannya juga kurang dibandingkan dengan yang indirect. Kalau indirect itu dia proses lab, ada pembakarannya, ada proses pengkilatannya. Jadi itu dia didesain seperfect mungkin sehingga bisa ada bening-beningnya seperti Mbak Titi sekarang kan lebih natural. Itu yang beda banget natural ya. Iya. Dan itu kan dibikin di proses lab gitu. Dari kalau yang kemarin nggak ada proses itu. Tapi jadi beda banget nih yang kemarin sama yang sekarang. Gitu. Terus kan setelah melihat gigiku yang bagus ini banyak sekali teman-teman juga yang pengen. Udah pengen deh pasang veneer. Tapi itu kan ditempel ya. Itu merusak gigi nggak sih? Mereka nanya gitu. Terus aku ntar aku tanyain ya dokter ya. Nah merusak nggak tuh dok? Ya, jadi memang kalau dibilang untuk veneer itu merusak apa enggak, Mbak Titi kan beberapa kali nih pasang veneer. Terakhir kita buka pun juga kondisi giginya bagus-bagus aja. Tidak masalah. Selama itu dilakukan dengan baik dan benar, perawatan di rumah juga maksimal. Harus memang tetap harus menjaga kesehatan, harus kontrol juga supaya gigi kita tetap sehat. Pasti tidak akan ada masalah. Lemnya juga lem khusus gigi ya? Lem khusus gigi dan lebih kuat sehingga tidak masuk nih antara gigi dengan veneer itu tidak ada masuk celah untuk masuknya kotoran. Itu pasti akan aman-aman aja. Jadi pemirsa, saya pernah dulu veneer dan sekarang veneer lagi, saya bisa merasakan perbedaan itu. Jadi tangan dokter ini, Devia ini memang sangat seni. Karena gini, gigi semua orang kan nggak sama. Bukan satu cetakan untuk semua orang, enggak. Jadi harus satu persatu, ya kan? Jadi benar-benar personal kan? Jadi nah, dokter ini tahu. Jadi yang mana yang bagus, bentuknya untuk bentuk mulut. Jadi itu kan ada artnya, dokter. Ada artnya. Jadi datanglah ke tempat yang benar, dokter gigi Devia. Nah, terus aku banyak pertanyaan lagi nih ke dokternya. Jangan sebel ya karena tanya. Enggak dong. Nah, kan kemarin di Geraham ini kan aku dipasang crown ya. Itu kan ada yang cuma tinggal akarnya doang,
ada yang giginya juga kecil, karena kan biasanya tuh geraham tuh kan bolong, suka bolong-bolong ada. Nah kalau udah bolong tuh biasanya ada gede banget bolongnya kan. Nah kadang-kadang cuma tinggal akar doang. Itu gimana sih Dok? Maksudnya apakah nggak berbahaya atau emang ada prosedur khusus untuk memasang crown di akarnya, akar yang sudah tinggal sisa itu? Jadi memang benar kalau dia sudah tinggal akar, itu sebenarnya tidak bisa dipasang Mbak Titi, karena kekuatannya udah nggak ada, karena kan sudah tidak ada. Kan kalau gigi itu ada mahkota, ada akar. Mahkota itu adalah tempat crown itu untuk dilemkan, ditempelkan. Akar ini ada di dalam tulang dan gusi, jadi tidak bisa akar itu untuk menopang si crown. Jadi kalau ada pegangannya ya? Ada pegangannya, nggak kuat. Dan giginya juga pasti udah busuk kan, jadi sebaiknya kalau tinggal sisa akar, memang harusnya udah kita ambil dan dicabut, karena memang sebenarnya tindakan terakhir perawatan di rongga mulut pencabutan gigi. Kalau semuanya sudah tidak bisa dilakukan, penawalan tidak bisa, peretas saraf. Kemarin berarti peretas saraf juga kan? Nah kita berusaha mempertahankan supaya gigi itu masih bisa tetap stay, tidak dicabut. Karena kan melihat giginya juga masih utuh, masih gede. Tapi kalau Mbak Titi datang ke kita udah sisa akar, pasti kita suruh cabut. Terus Dok, crown yang di geraham ini, crownnya aku, itu permanen kan? Permanen kan? Maksudnya, permanen sebenarnya. Sebenarnya kalau udah crown nanti itu permanen. Oh itu permanen ya. Tapi kalau misalnya ada masalah atau apa, masih bisa dilepas lagi? Masih bisa, bisa dibuka, tinggal diganti crownnya aja. Kan itu kan Mbak Titi ada implan, yang di crown juga, ada gigi asli yang di crown juga. Oh iya, oke. Nah terus bahannya dari apa sih itu Dok? Kalau yang Mbak Titi ini kemarin bahannya itu dari logam, jadi logam facing porselen, jadi logam dilapis porselen. Nah kalau kita bahannya memang tidak ada pakai logam lagi gitu, jadi pakai memang benar-benar seramik gitu. Jadi pakainya itu zirconia gitu. Jadi bahannya lebih kuat dibandingkan dengan lebih estetik, lebih tepatnya lebih kuat dan lebih estetik. Tapi kalau logam kuat tapi tidak ada estetiknya, karena dia lapisan itu nanti kelihatan warna logamnya di gusinya itu juga seperti itu. Kan udah kelihatan tuh ya, karena udah mengkikis, terkikis gitu kan. Dan dulu kan Mbak Titi juga di belakang itu kan di bridge, jadi dengan implan yang satu dengan implan yang dua itu disambung gitu. Sebenarnya kan dia satu-satu, bisa satu-satu, tapi kemarin disambung dan di double lagi di sandwich, jadi crown ditempelin apray di atasnya, jadi double. Itu makanya kita bongkar dan kita lihat memang si implannya itu terlalu pendek. Akhirnya kan kita ganti dengan bahan crown dengan yang baru yang lebih tinggi gitu. Iya kan? Nah, berarti kita dari tadi ngobrol terus. Soalnya banyak titipan pertanyaan, Dok. Yuk kita cek ya, kita langsung periksa ya. Siap. Mari, suster-suster. Nih yang aku lihat ada beberapa titik di regio gigi molar atas kiri, atas kanan belakang di belakang gitu itu ada satu garis biru. Titiknya itu lebih berat. Jadi nanti itu kita buang ya, sedikit supaya gigitannya. Kenapa? Karena nanti kalau dibiarkan nanti dia ngilu pada bagian yang kadang terjadi traumatik oklusi namanya, jadi akan menyebabkan gigi itu ngilu. Dan bahan ini dia tidak bisa terkikis, jadi dia tidak akan haus walaupun dia kontak seperti apapun. Saking kuatnya di bahan dia tidak akan terkikis, tapi dia akan menyebabkan traumatik oklusi, akan menyebabkan ngilu. Jadi itu harus kita buang. Ini yang bawah pun tadi duplikasi daripada yang atas. Jadi titik yang terkenanya sama dengan titik yang atas. Jadi kita cek berarti benar atas dan bawahnya titik kontaknya berat di tempat yang sama. Ini kita juga lihat ya implannya udah oke ya. Kalau implannya, nah kita lihat di sini sekarang
posisi giginya yang bawah itu tidak ada gelombang lagi Mbak Titi. Iya. Jadi semuanya udah rata, sehingga makanya mukanya Mbak Titi sekarang lebih lonjong, lebih kelihatan pisau dan lebih tirus, karena yang tadi turun gigitan okklusal yang di bawahnya yang tadi pendek, sekarang udah sama dengan yang sebelumnya, yang di atasnya. Nice. Nah, kalau kita lihat di sini, ini semua giginya udah ke-scan atas bawah. Nah, kita mau lihat cek sela-selanya. Ini sela-selanya kelihatan persisi antara gigi dengan si gusinya persisnya bagus, jadi tidak ada yang open ya. Kemudian kita cek nih gigitannya. Kita gigitannya ya Mbak Ti, takutnya ada kontak. Kalau kontaknya terlalu berat, nanti bisa traumatik di gigi tertentu dan menyebabkan ngilu. Oke. Di sini ada beberapa titik nih yang kita bisa lihat. Ini kan biru. Ini ada, berarti di sini ada titik kontak yang terlalu berat di situ. Karena kita bersihin ya. Iya. Wah, kita udah selesai. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah giginya sehat. Alhamdulillah. Scanning-nya juga bagus loh hasilnya. Iya ya? Iya. Iya, kayak dokter. Mesti ada satu pertanyaan lagi. Iya. Seberapa penting dan seberapa perlunya kita merawat si Fenir ini di rumah? Karena kan kadang-kadang ngerasa, wih, kayaknya nggak ada kotoran, kayaknya bersih-bersih aja. Padahal kan tetap aja kalau kita makan pasti ada kotoran apa gitu kan. betul. Nah, seberapa penting dan seberapa perlunya? Jadi memang perawatan gigi ini yang penting adalah justru apapun tindakannya, perawatannya adalah jadi suatu hal yang sangat penting. Jadi kita bukan hanya bikin sesuatu yang bagus, tapi kita tidak merawat apapun yang kita punya, terutama gigi. Kalau kita tidak rawat sendiri pun itu tidak akan jadi bagus juga jangka panjangnya. Jadi sangat penting penekanan dalam perawatan gigi pada waktu kita telah pasang finir atau tidak pasang finir. Perawatan gigi itu penting buat diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita merawatnya, cara sikat giginya, cara sikat giginya benar, waktu sikat giginya tepat, sebelum tidur, setelah sarapan, dan jangan lupa dental floss. Kita mau tidur kita sikat gigi pakai benang gigi. Kalau yang pakai semprotan air gitu boleh nggak tuh dok? Boleh, bagus banget. Jadi kita memang nanti Mbak Titi dikasih juga tuh semprotan airnya, waterpicknya untuk bersih di rumah gitu. Nah sekarang kalau kulit kan giginya udah bagus nih gitu, udah sehat. Nah sangat penting untuk merawat dan jangan lupa kontrol 3 atau 6 bulan sekali. Siap dok. Nah berarti kan kita udah periksa nih, aku udah cek, kita udah scan. Secara klinis kita lihatnya semuanya so far bagus dan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Nah sekarang aku tanya Mbak Titi nih, apa yang Mbak Titi rasakan setelah kita pasang finir, benerin perawatan saraf, sama crown implannya sudah diganti dengan yang baru, gitu, dengan sesuai dengan standar estetiknya juga. Nah apa yang Mbak Titi rasakan? Yang dirasakan sih udah lebih sehat, lebih pede, lebih cantik, dan nah ini penting. Jadi banyak bilang, Ti muka kamu kayak agak lebih oval lagi deh, lebih panjang. Karena ya kan dokter. Jadi itu membuat karena gerahamnya itu udah dinaikin, jadi mukaku lebih kalau kata orang kan tirus, tapi sebenarnya adalah jadi lebih lonjong gitu loh. Ya kan ya, nggak bulat lagi. Jadi memang kenapa kemarin itu kan crownnya terlalu pendek dipasangnya, sehingga muka kita semuanya kan jadi turun. Sama nih kayak gini, kayak kita gini kan, sama kita tinggi. Kan muka kita lebih panjang, lebih lonjong. Jadi dampaknya kita jadi lebih tirus. Betul. Ya kan. Jadi memang kalau menurut aku tuh yang Mbak Titi rasakan itu adalah hal yang memang nyatanya gitu ya kan, betul. Yang dampaknya yang terjadi setelah kita benerin si finir ini. Nah kayaknya udah selesai nih tuh. Ya udah selesai kan dok? Udah. Yuk aku antar ya. Oke, terima kasih semuanya. Yuk sayang. Yes. Aku mau kemana lagi? Ini pasien pasti sudah menunggu dengan antri ya.
Alhamdulillah pemirsa, salah satu pasien saya, Titi DJ, begitu puas dengan pelayanan, perbaikan, dan perawatan gigi yang sudah saya berikan. Sekian dulu pemirsa perjumpaan kita hari ini. Saksikan kembali tayangan Hidup Sehat bersama Dr. Gigi Devia yang akan membahas informasi seputar kesehatan dan estetik gigi setiap Kamis hanya di TV One.